Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Selalu semangat belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling bidang layanan belajar kurikulum Merdeka. Di materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang mind mapping. Ini merupakan cara belajar yang efektif dan lebih kreatif. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Beliau adalah penemu mind mapping atau peta pikiran, ketua Yayasan Otak, pendiri klub pakar atau Brain Trust, dan pencipta konsep melek mental. Mind map diaplikasikan di bidang pendidikan seperti teknik, sekolah, artikel, serta menghadapi ujian. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Mind mapping yang sering kita sebut sebagai peta konsep adalah alat berpikir organisasional yang sangat hebat, yang juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi di dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Pada dasarnya, peta pikiran adalah sebuah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan atau quantum learning. Sesuai dengan namanya, peta, pada dasarnya teknik ini meniru peta geografi yang sudah akrab bagi seorang pelajar. Untuk memahami teknik ini, lihatlah sebuah peta dan perhatikan gambarnya. Untuk peta provinsi, selalu digambarkan ibu kota provinsi dengan tanda, biasanya lingkaran, yang jelas. Kemudian dari ibu kota tersebut digambarkan jalan-jalan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut. Demikian juga dengan peta kabupaten. Dari ibu kota kabupaten akan muncul garis-garis yang merupakan jalan menuju kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahnya. Demikian pula peta pikiran. Setiap poin kunci ditulis kemudian dihubungkan dengan topik utama dengan garis. Mind mapping akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat. Antara lain, yang pertama, membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Kemudian yang kedua, memungkinkan esensi materi menjadi jelas. Yang ketiga, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya. Kemudian yang keempat, membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk dilihat. Yang kelima, meningkatkan daya ingat menjadi long term memory. Kemudian yang keenam, meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Ditinjau dari segi waktu, mind mapping juga dapat mengefisiensikan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini utamanya disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linier yang memakan waktu menjadi pencatatan yang efektif yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu. Beberapa manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping antara lain, yang pertama, tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Kemudian yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama.
Yang ketiga, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. Yang keempat, lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kelima, informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping sehingga mempermudah proses pengingatan. Yang keenam, masing-masing mind mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. Yang ketujuh, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Mind mapping dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami, mengorganisasikan, dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajarnya secara kreatif dan atraktif. Nah, apa saja keuntungannya ketika kita mencatat dengan menggunakan mind mapping? Yang pertama, kita dapat mempetakan apa yang didiskusikan bersama teman-teman. Kemudian yang kedua, kita dapat memetakan tentang proses dan hasil observasi yang kita lakukan. Yang ketiga, kita dapat mempetakan tentang apa yang dibaca. Kemudian yang keempat, kita dapat mempetakan tentang apa yang kita dengar. Kemudian yang kelima, kita dapat mempetakan tentang apa yang harus dipresentasikan. Yang keenam, kita dapat mempetakan aneka aktivitas belajar lainnya, baik yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil belajar. Dengan mind mapping, siswa diajak untuk mengkonstruksi pengetahuan secara kreatif sesuai dengan apa yang dipahaminya masing-masing, bukan menjiplak pengetahuan secara membabi buta. Lalu apa saja kelemahan mencatat secara tradisional? Yang pertama, saat mencatat, kita menyusun secara berurutan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kita akan merasa bingung untuk melihat kaitan-kaitan antar gagasan. Kemudian yang kedua, informasi yang disampaikan pembicara untuk menjelaskan poin sebelumnya setelah kita melakukan pengurutan pencatatan tidak dapat langsung ditempatkan pada poin tersebut. Seringkali terjadi pemisahan antara poin yang sudah ditulis dengan penjelasan yang disampaikan terakhir dari si pembicara. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini berlawanan dengan cara kerja otak. Ketika kita mencatat poin baru, maka kita akan lupa dengan poin yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan otak tidak digunakan untuk menangkap pesan dari yang kita tulis, sehingga sulit untuk mengingat kembali. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis dari mind mapping. Mind mapping akan secara efektif membantu seseorang mengingat berbagai macam hal yang semula rumit dengan cara yang paling sederhana. Dengan demikian, materi yang dipelajari kemudian dapat bertahan lama di pikiran dengan hanya membaca satu kata kunci atau melihat peta konsep yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini beberapa jenis mind mapping yang dapat kita pilih sesuai minat kita, yaitu diantaranya adalah yang pertama, mind map silabus. Mind map silabus adalah sebuah jenis mind mapping yang mendukung menerima suatu gambaran berhubungan apa yang dikerjakan, dan biasanya mind mapping ini dikerjakan dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Jenis peta konsep ini sering juga disebut sebagai pemetaan makro. Keberadaan mind mapping silabus ini digunakan untuk membantu memberikan gambaran mengenai apa yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, mind map bab. Berikutnya adalah mind map bab yang keberadaannya dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah dipelajari sebelumnya. Peta konsep jenis ini biasanya dibuat dengan meringkas poin-poin penting dalam sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah pada saat mengingatnya. Kemudian yang ketiga, mind map paragraf. Mind map ini memberikan informasi dengan cara yang lebih lengkap dan mendetail. Tak hanya dapat melihat keterangan ringkas dari setiap bab yang dipelajari, namun juga keterangan dari masing-masing bab tersebut. Lalu apa saja bentuk dari mind mapping? Bentuk dari mind mapping yang pertama adalah flow map. Flow map adalah bentuk dari mind map yang paling familiar. Mind map ini sangat cocok untuk membuat rangkaian proses atau pengelompokan ide beserta turunannya. Peta pikiran dengan bentuk flow map biasanya juga digunakan untuk mengidentifikasi sebuah konsep atau masalah. Kemudian yang kedua, circle map. Jika kita suka mengelompokkan atau mendefinisikan sebuah konsep secara detail, maka circle map mungkin layak untuk dicoba. Mind map ini dapat membantu untuk mengidentifikasi konsep yang dibutuhkan dari banyaknya ide-ide yang kita miliki pada saat melakukan brainstorming. Yang ketiga, bubble map. Selanjutnya adalah jenis mind map yang biasanya digunakan untuk memperjelas seluruh konsep atau ide sesingkat mungkin.
Bubble map memiliki bentuk seperti gelembung yang terhubung dengan lingkaran besar sebagai ide utama dari sebuah konsep. Dalam penggunaannya, mind map ini bergantung pada kata-kata dari ide yang ingin dipetakan. Hal ini karena setiap kata-kata tersebut dapat membantu kita mengingat makna dari setiap ide yang ada di dalam mind map. Berikut ini ada beberapa cara menyusun mind mapping. Yang pertama, di tengah kertas buatlah lingkaran dari gagasan utama. Kemudian yang kedua, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci. Gunakan pulpen warna-warni. Yang ketiga, tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang. Kembangkan untuk menambahkan detail. Yang keempat, tambahkan simbol dari ilustrasi. Yang kelima, gunakan huruf-huruf kapital. Yang keenam, tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Yang ketujuh, hidupkanlah mind mapping. Yang ke-8, garis bawahi kata-kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal. Yang ke-9, bersikap kreatif dan berani. Yang ke-10, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Dan yang terakhir, buatlah mind mapping secara horizontal. Dengan gambaran tentang peta geografis tadi, kita bisa memetakan informasi-informasi penting dari buku, makalah, kuliah, atau yang lainnya hanya dalam satu halaman kertas. Inilah salah satu kelebihan peta pikiran. Peta pikiran tidak hanya terdiri dari satu atau dua bentuk. Pembelajar bisa membuat bentuk-bentuk sesuai kreativitas. Nah, berikut ini ada beberapa tips bagaimana cara membuat mind mapping yang menarik. Yang pertama, tentukan topik utama. Kemudian yang kedua, tambahkan cabang berdasarkan topik utama. Yang ketiga, uraikan cabang utama menjadi beberapa subtopik. Yang keempat, hubungkan setiap ide dengan garis. Yang kelima, gunakan kode warna pada garis penghubung di setiap subtopik. Yang keenam, kembangkan subtopik dengan ide-ide yang paling penting. Dan yang ketujuh, tambahkan catatan kecil jika diperlukan. Demikian tadi materi tentang mind mapping. Mudah-mudahan setelah menyimak video tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana cara membuat mind mapping yang efektif dan menarik, serta kita bisa memanfaatkan mind mapping itu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengingat serta mempelajari materi pelajaran. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.